makin memanas. Mungkin kata ini bisa menggambarkan perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin yang terus mengisi media sosial saat ini. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan Gus Samsudin dan pengacaranya mengaku akan melaporkan 35 akun YouTube. Saya laporkan dan ini juga sedang saya siapkan. Tidak sampai di situ saja, Gus Samsudin sempat membocorkan data pribadi Marcel dan mendapat tanggapan tidak menyenangkan dari netizen. Nah, sambil menunggu kelanjutan kasus tadi, yuk kita bernostalgia sejenak ke pesulap-pesulap keren serta melihat bagaimana kehidupan mereka sekarang bersama tim Jejak Populer. Karena penasaran pada yang satu ini, di pembahasan yang pertama kita bahas pesulap yang kalau manggung nggak pernah mau ngomong. Dengar namanya juga bayangannya langsung aksi-aksi menantang maut. Pasti kalian tahu kan siapa yang dimaksud? Ya siapa lagi kalau bukan Master Limbat. Namanya mulai dikenal waktu ikut dan menjuarai kompetisi sulap The Master. Ingat kan? Sebelum seperti sekarang punya rumah dan koleksi mobil-mobil mewah, kita jadi penasaran gimana sih sebenarnya kehidupan masa lalu Master Limbat. Ternyata sebelum menjalani karir sebagai pesulap, katanya nih Limbat beberapa kali melakoni pekerjaan yang berbeda. Awalnya Limbat cuma pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah di wilayah Tegal. Sempat juga jualan jamu keliling di kampungnya. Nah, dari hasil jualan jamu, sedikit demi sedikit, ia membeli alat dan mengembangkan kemampuan sulapnya. Bukan cuma kemampuan sulap, Limbat juga ternyata menjalankan aktivitasnya sebagai paranormal. Kabarnya juga nih, sang master pernah nyalon sebagai wakil Bupati Tegal periode 2013-2018. Bosan jadi pesulap ya master? Atau sudah bosan makan paku terus mau ganti makan uang rakyat ya? Hups, cuma bercanda master. Kalau ini sih siapa sih yang gak kenal? Bapak pesugihan YouTube Indonesia. Tapi kalian pasti tahu kan sebelumnya Deddy Corbuzier adalah seorang pesulap dan seorang master ilusionis. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai World's Best Mentalist dari Merlin Award sebanyak 2 kali. Kalau mau diulik masa lalu Master Deddy, nggak banyak informasi sih. Tapi ia pernah mengaku kalau sebenarnya ia lahir dari keluarga biasa saja. Bahkan katanya bokapnya pernah jadi supir mikrolet. Tapi memang bakatnya di bidang sulap sudah kelihatan sejak di usia 8 tahun. Usia 12 sudah dapat kontrak tampil di dunia fantasi Ancol. Kalau diingat-ingat sih, Master Deddy mulai ninggalin dunia sulap setelah menjadi presenter hitam putih. Iya kan? Itu tuh pada tahun 2013. Nah, setelah itu Master Deddy konsisten mengubah image pesulapnya dan lebih fokus menjadi presenter. Tapi kalau lihat fotonya sekarang ya, kamu gak bakal nyangka ini adalah Deddy Corbuzier waktu masih muda. Ini dia nih yang paling sering cari gara-gara sama dukun-dukun di Indonesia. Nah, sekarang bikin ulah lagi sama Gus Samsudin. Bikinannya emangnya siapa sih? Atau memang dulunya juga seorang dukun? Makanya banyak tahu tentang ilmu perdukunan. Tapi beberapa kali tim Jejak Populer mencari di Google, gak ada informasi kalau Marcel Radival lahir dari keluarga kaya. Apalagi punya backingan. Bahkan sebelum dijuluki pesulap merah, Marcel dijuluki Abang Sosis. Karena saat masih kelas 1 SMK, ia mulai jualan sosis goreng. Dari hasil penjualan sosis goreng, Marcel lalu membeli alat sulap dan mulai mengasah bakatnya hingga ikut di beberapa acara TV. Nah, dari situlah ia pertama kali bertemu dengan Deddy Corbuzier. Tapi karirnya di dunia sulap tidak bisa banyak membantu dalam urusan ekonomi. Beberapa kali ia menjalani pekerjaan berbeda, jadi tukang jaga anak, agen asuransi, dan guru pesulap. Sampai akhirnya jadi pesulap sekaligus YouTuber sukses. Ada satu nama besar lagi yang menghiasi dunia hiburan tanah air. Nama aslinya adalah Aditya Prambudi, atau orang mengenalnya dengan nama Demian Aditya. Ia dikenal sebagai pesulap dan seorang ilusionis. Karirnya di dunia sulap juga tidak sembarangan. Di kancah internasional, ia pernah mencoba peruntungannya dengan menjadi peserta America's Got Talent. Sempat juga membuat kompetisi sulap skala internasional, yaitu Grandmaster Asia pada tahun 2018. Tapi kamu pasti nggak bakal mengira kalau sebelum berkarir sebagai seorang ilusionis,
Demian pernah berkelana di dunia model. Bahkan ya, di tahun 2002, sang master ini pernah mengikuti kompetisi Abang dan None Jakarta. Kebahaya nggak sih pesulap yang dikenal dengan adegan ekstrim dan menantang maut, dulunya adalah seorang model. Bukan cuma jadi peserta doang, ia juga berhasil mendapat 2 gelar sebagai Abang Persahabatan dan Abang Favorit. Saat di final The Master Season 2, Limbat adu trik sulap dengan Denny Darko. Nama ini pasti tidak asing lagi kan buat kalian? Nah, setelah sukses menjadi runner-up di ajang tersebut, namanya sering muncul di banyak program televisi. Ia juga kerap menjadi sorotan karena keseringannya meramal kehidupan para selebritis, sampai fenomena yang terjadi di Indonesia di channel YouTube miliknya. Ramalannya juga sering menjadi kenyataan. Bahkan namanya dikenal sebagai ahli kartu tarot. Ada yang menarik dari perjalanan karir magician ini. Sebelum berkecimpung di dunia sulap, ternyata Denny Darko pernah berprofesi sebagai dosen muda di Institut Teknologi Bandung. Tapi karena kecintaannya dengan dunia sulap sejak kecil, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, lalu menekuni dunia magician. Magician yang satu ini identik dengan pakaian serba hitam, jenggot dan kumis tipis, ditambah dengan penutup kepala. Tim jejak populer sih banyak berterima kasih sama orang ini. Karena lewat dirinya, kata hipnotis bukan lagi hal yang tabu dan negatif. Ya, ia adalah Romy Tunggul Widodo, atau akrab dipanggil Romy Rafael. Sebagai seorang yang ahli hipnotis yang fokusnya adalah memainkan kata, ternyata Romy Rafael bukanlah orang yang populer selama sekolah. Ia dikenal sebagai kutu buku dan pendiam. Ia juga tidak dianggap pintar oleh ibunya, karena nilai matematika dan fisikanya selalu jelek. Sebenarnya bakat hipnotisnya dimulai saat ia memberanikan diri belajar di Amerika. Namun karena tidak punya banyak uang untuk bertahan di Amerika, Romy harus menjalani pekerjaan sebagai babysitter dan tukang cuci piring. Setelah dari Amerika, Romy pun bekerja di salah satu hotel berbintang 5. Dari situlah ia mulai mempraktekkan ilmunya dari meja ke meja. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mengisi acara-acara di banyak stasiun TV. Bim salah bim jadi apa prok prok prok. Wah, kalian pasti kenal kan dengan orang ini? Iya, Sutarno atau lebih dikenal dengan Pak Tarno. Ia memulai karirnya sebagai pesulap keliling, menghibur para penonton dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum itu, Pak Tarno sempat berjualan minyak tanah, lalu beralih menjadi penjual martabak. Hanya bermodal alat-alat sederhana, Pak Tarno mencoba peruntungannya merantau ke Jakarta dan mengikuti acara pencarian sulap The Master. Nah, dari sinilah ia mendapat gelar dari para juri Master of Traditional Magic. Namanya pun melambung dan sering diundang untuk mengisi acara di TV. Dari penghasilannya di dunia hiburan, ia kini mampu membeli rumah sendiri dan mobil.